Puji Tuhan kalau kita pada hari ini masih dapat diberikan napas kehidupan oleh Tuhan. Ini benar-benar harus kita pergunakan sebaik mungkin dalam kehidupan kita ini. Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, beberapa waktu yang lalu, Bapak Presiden kita, yaitu Bapak Presiden Joko Widodo, berulang kali memperingatkan kita mengenai ancaman di seluruh dunia, yaitu di tahun 2023 adalah tahun yang gelap, tahun yang suram, tahun yang mencekam dan menakutkan bagi seluruh umat manusia di muka bumi ini. Sehingga apa? Di tahun-tahun 2023 itu dapat menyebabkan terjadinya gangguan, resesi ekonomi hingga stagflasi, yaitu menurunnya pertumbuhan ekonomi dan meningkatnya angka pengangguran yang sering terjadi di masa-masa resesi ini. Meskipun menurut Pak Presiden Jokowi bahwa perekonomian Indonesia di tahun 2023 itu tetap akan tumbuh sebesar 5,44%. Hal tersebut diingatkan oleh Bapak Presiden pada peringatan atau sambutan atau arahan dari Bapak Presiden kepada seluruh menteri, kepala lembaga, kepala daerah, kepala BUMN, Pangdam, Kapolda, Panglima TNI, agar benar-benar waspada memasuki tahun 2023 ini. Nah, Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada pagi hari ini, saya beri tema, tetaplah tenang menghadapi segala situasi yang sulit yang akan kita hadapi ini. Kita baca Mazmur 55 ayat 7. Atau nanti saya yang akan bacakan, Bapak Ibu boleh lihat. Di Mazmur 55 ayat 7. Yang berkata demikian, pikirku, sekiranya aku diberi sayap seperti merpati, aku akan terbang dan mencari tempat yang tenang. Mazmur 62 ayat 1 dan 2 juga mengatakan, yaitu Mazmur Yedutun menurut Mazmur Daud, hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku, hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Nah, dari hal-hal yang tadi saya katakan, atau yang sudah diperingatkan oleh Bapak Presiden, memang ada banyak perkara di dunia ini sedang menuju kehancuran dan sudah berada di penghujung zaman. Konflik, pertikaian, perang, bencana alam, perekonomian yang sulit, wabah penyakit, dan saya dengar lagi katanya sekarang di Bandung ini lagi ngetren lagi COVID XBB atau apa saya nggak ngerti, itu sudah banyak menjangkiti lagi masyarakat di Bandung itu, sehingga keadaan di Bandung itu sudah sangat-sangat mengkhawatirkan sekali. Nah, hal ini akan mempertegas
kepada kita semua bahwa tidak ada satupun di dunia ini yang dapat memberikan jaminan bagi semua orang atau bagi kita untuk hidup nyaman dan tenang. Tentunya Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, setiap orang merindukan atau ingin memiliki kehidupan yang tenang. Sehingga banyak orang untuk memperoleh ketenangan dengan mencari uang siang dan malam. Sehingga mereka menganggap kalau banyak uang pasti hidupnya akan tenang. Pasti hidupnya akan nyaman. Dan hidupnya tanpa masalah dan persoalan. Itu adalah pikiran di benak kita. Kalau kita banyak uang, pasti hidup kita tidak akan bermasalah. Namun, Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sesungguhnya ada banyak persoalan dan perkara yang dapat membuat orang menjadi tidak tenang dalam hidupnya. Ketenangan itu bukanlah sebuah keadaan, melainkan sebuah keputusan dari Bapak, Ibu, dan saya, apakah kita ini ingin memiliki ketenangan atau tidak. Kita ini sebagai orang percaya, kita tahu bahwa kita mempunyai Allah yang tidak pernah mengecewakan Bapak, Ibu, dan saya. Ia selalu menolong kita dan menolong tepat pada waktunya. Tidak pernah terlambat kalau Tuhan mau menolong saudara dan saya. Walaupun kita berpikir pertolongan Tuhan ini terlambat, tetapi Tuhan itu dengan tepat menolong saudara dan saya. Di dalam Yesaya 46 ayat 4 ada firman Tuhan yang mengingatkan kita agar kita ini percaya kepada Tuhan. Yesaya 46 ayat 4 itu mengatakan, sampai masa tuamu. Saya sudah tua nih. Rambutnya sudah putih. Ya, firman Tuhan ini mengatakan demikian. Sampai masa tuamu, aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu. Ini udah mulai putih semua nih. Hitamnya sudah bisa dihitung. Aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya, bukan belum melakukannya, Tuhan bilang. Dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Luar biasa. Kalau kita yakin dan percaya kepada firman Tuhan ini, Tuhan mengatakan tak gendong kemana-mana. Tak gendong kemana-mana. Itu lagunya, waduh, ngambilnya dari sini nih. Ya, saya ulangi ya. Sampai masa tuamu, aku tetap dia. Dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Nggak dituntun. Nggak disuruh jalan. Nggak beriringan. Tuhan menggendong saudara dan saya seperti istrinya Pak Sangli menggendong anaknya yang paling kecil. Kalau kita digendong sama Tuhan, kira-kira apa yang kita takutkan dalam hidup kita?
Bukan itu saja Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan dengan tegas dan jelas, aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Enggak, bulan ini aja ya, kamu saya jatahin beras. Bulan besok atau bulan-bulan berikutnya ya cari sendiri. Ya, rezekimu cari sendiri. Tuhan bilang, aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Terus itu sepanjang masa, sepanjang hidup kita. Aku mau memikul kamu dan yang paling luar biasa, menyelamatkan Bapak, Ibu, dan saya. Bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Keyakinan kita sebagai orang percaya dalam menjalani hidup ini adalah senantiasa membiasakan agar hati kita tetap teguh dan tinggal tenang di dalam Tuhan. Kita jangan takut, kita jangan tawar hati, kita jangan kecut walaupun menghadapi masalah yang sesulit apapun dalam hidup ini. Karena Tuhan menggendong saudara dan saya. Ini janji Tuhan untuk saudara dan saya. Tentunya janji ini diperuntukkan kepada anak-anaknya yang mau taat dan setia kepada Dia. Kira-kira kalau kita nggak mau digendong sama Tuhan bisa nggak? Bisa. Kita berontak. Kita tidak dengar-dengaran sama Tuhan. Kita mau memilih jalan kita sendiri. Dan kita menganggap bahwa aku sudah tidak perlu Tuhan lagi. Padahal sehebat apapun. Ya, segaya apapun kehidupan kita ini. Kita masing memerlukan Tuhan. Dan Tuhan menggendong saudara dan saya. Jangan keluar dan jangan lari dari gendongan Tuhan itu. Kita tidak perlu takut. Walaupun banyak dunia sudah memperingatkan bahwa tahun 2023 itu adalah tahun yang gelap. Tahun yang suram. Bisnis yang tidak menentu. Tapi bagi anak-anak Tuhan yang percaya kepadanya dan melakukan dengan setia firman-Nya itu, Bapak, Ibu, dan saya tidak perlu khawatir karena Tuhan menggendong Bapak, Ibu, dan saya. Dunia yang kita tinggali ini tidak menjamin adanya ketenangan. Percaya deh. Dunia ini tidak bisa memberikan ketenangan kepada saudara dan saya. Ada banyak perkara yang membuat orang tidak tenang. Karena kondisi dunia sekarang ini tidak dapat menjamin ketenangan bagi kita semua. Kalau kita lihat tingkah laku manusia pada zaman sekarang. Membunuh orang masing bisa cengar-cengir di lift. Ya. Itu katanya pendeta muda. Pendeta. Ya. Yang ada rekamannya di TV namanya siapa itu ya? Ronald Tobing kalau nggak salah ya. Waduh, luar biasa itu. Pendeta muda, hidupnya nggak tenang. Pasti saya yakin dan percaya dia banyak baca firman Tuhan. Tapi firman Tuhan yang dia baca itu tidak ada satupun yang masuk ke otak. Malah di dalam perencanaannya sebenarnya pendeta muda tersebut mau membunuh 3 orang. Tapi yang baru terlaksana 1 orang itu. Karena hanya sakit hati dan hidupnya tidak tenang. Jadi Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus,
pendeta atau apapun yang namanya manusia di dunia ini tidak menjamin hatinya bisa tulus murni seperti merpati. Saya sering berkata kepada anak saya, Iren, karena anak saya ini Iren orangnya polos. Setiap ada orang ngomong, percaya aja. Ya, percaya 100%. Benar. Kamu berpikiran positif. Ya, jangan berpikiran negatif. Tetapi apakah orang yang kamu percayai itu bisa kamu percayai dengan 100%? Apakah orang yang kamu percayai itu adalah orang yang bisa dipercayai? Zaman sekarang ini bukannya nggak ada. Kalau saya bilang nggak ada, kelewatan. Ada, tetapi masih bisa dihitung oleh jari. Jenderal-jenderal kaya-kaya, punya pangkat tinggi, ya. Karena hidupnya nggak tenang, rela membunuh, rela bisnis narkoba. Bisnis narkoba jenderal, bayangin. Dunia ini sudah gelap. Bukan dunianya yang gelap, manusianya yang makin lama makin rusak. Karena apa? Mungkin mereka baca Alkitab, mungkin mereka baca Al-Quran, tetapi itu tidak masuk di dalam hatinya. Sehingga apa yang dia baca itu hanya seperti baca komik, dongeng. Baca Alkitab itu dari Kejadian sampai Wahyu bukan masalahnya sudah 10 kali, 20 kali, 30 kali. Masalahnya, sudahkah kamu baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu? Kamu mengerti isi Alkitab itu dengan benar. Kalau baca 30 kali, 40 kali, sudah habis Pak, saya sudah 40 kali baca dari Kejadian sampai Wahyu 40 kali. Tapi benar enggak kamu sudah mengerti isinya? Bukan masalah jumlahnya, tetapi masalah kualitasnya. Yang kamu baca itu, seadakah masuk ke dalam hati dan pikiran kamu itu? Orang percaya harus memiliki apa yang namanya ketenangan. Sebab, Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tanpa ketenangan tidak mungkin kita dapat kuat di dalam Tuhan dan berdoa. Sesungguhnya dunia ini sudah kehilangan ketenangan. Orang kaya sedang khawatir dengan menghadapi tahun 2023 itu. Bagaimana nanti bisnisnya? Bagaimana uangnya? Bagaimana usahanya? Agar tetap bisa sesuai dengan apa yang diharapkan oleh orang kaya tersebut. Orang miskin, jangan dikata lagi. Ya, sedang khawatir dan bingung. Bagaimana caranya mendapatkan uang nanti yang katanya di tahun yang suram itu, yaitu tahun 2023. Oleh karena itu Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang namanya ketenangan sangat dibutuhkan oleh setiap orang. Mengapa? Ketenangan itu sangat kita butuhkan dalam kehidupan kita ini. Karena yang pertama, Yesaya 30 ayat 15 mengatakan, Yesaya 30 ayat 15, sebab beginilah firman Tuhan, firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat
dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu, tetapi kamu enggan. Kita biasanya tidak mau tenang dalam hidup kita ini, apalagi yang namanya bertobat dan tinggal diam. Kita berputar terus kiri kanan, muka belakang, terus putar-putar terus. Sehingga tidak ada ketenangan di dalam hidup kita ini. Kalau di dalam hidup kita ini tidak ada ketenangan, masing bisakah kita mendapatkan kekuatan dalam hidup kita ini? Karena firman Tuhan ini mengatakan, sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Ketenangan itu menimbulkan kekuatan dalam hidup kita. Orang yang tenang pasti sanggup menghadapi segala sesuatu. Dan timbul kekuatan dalam dirinya. Karena didasari oleh firman Tuhan dalam hidupnya itu. Orang yang tenang dapat menghadapi persoalan. Ketenangan itu merupakan sumber kekuatan untuk kita apa? Bersyukur kepada Tuhan. Bersukacita kepada Tuhan. Dan melakukan firman Tuhan dengan apa? Setia. Jangan kadang-kadang melakukan firman Tuhan, kadang-kadang enggak. Tuhan menuntut saudara dan saya kesetiaan kita dalam hidup ini untuk melakukan firman Tuhan. Kita suami istri, kadang-kadang setia mencintai istri, kadang-kadang setia mencintai suami. Kira-kira enak nggak tuh? Kesetiaan itu terus-menerus, continue. Sampai titiknya kita dipanggil Tuhan. Di muka bumi ini. Dari muka bumi ini. Ya, jadi yang pertama, karena ketenangan itu mendatangkan kekuatan bagi saudara dan saya. Disitulah terletak kekuatan kita kalau kita tenang. Kasus yang lagi ngetren, FS dapat informasi dari sang istri, ditangkap bulat-bulat, tidak dicerna lagi, tidak ada ketenangan di dalam menghadapi persoalan itu, akibatnya fatal. Apalagi kita mempunyai kekuatan, mempunyai power, baik itu kedudukan, uang, segala macam, pasti kita menganggap segala sesuatunya pasti bisa beres. Tetapi kalau kita berpikir tenang, maka tidak ada hal-hal yang fatal yang terjadi. Karena dengan ketenangan itu adalah sumber kekuatan saudara dan saya. Yang kedua, Kisah Para Rasul 11 ayat 18 mengatakan, ketika mendengar hal itu, mereka menjadi tenang, lalu memuliakan Allah. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ketika mereka mendengar itu, mereka menjadi tenang, lalu memuliakan Allah. Katanya, jadi kepada bangsa-bangsa lain, Allah juga mengaruniakan pertobatan memimpin kepada kehidupan. Dengan kata lain, ketenangan itu dapat kita pergunakan
untuk memuliakan Allah dalam hidup kita ini. Coba bayangkan, kalau hidup kita tidak tenang, kalau segala tindak tanduk kita tidak tenang, pasti Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita tidak dapat berpikir jernih, apalagi dapat memuliakan Allah. Padahal apa yang namanya ketenangan ini adalah sumber-sumber yang memang benar-benar harus kita miliki dalam kehidupan kita ini. Orang yang tidak tenang, pikirannya cenderung negatif, bukan positif. Orang yang berpikir negatif tidak mungkin dapat memuliakan Tuhan dalam hidupnya. Sebaliknya, orang yang berpikiran positif berarti orang itu tahu bahwa Tuhan memiliki rencana yang besar dalam hidup kita. Rancanganmu bukanlah rancanganku, Tuhan bilang. Rencanamu bukanlah rencanaku. Tuhan tahu persis apa yang terbaik untuk saudara dan saya. Itu kita harus ingat. Di dalam segala persoalan apapun juga yang kita hadapi, Tuhan tahu persis yang terbaik untuk saudara dan saya. Yang mungkin kalau menurut kita, ini kita rugi besar. Ini kita sudah kalah di dalam peperangan ini. Tetapi kalau orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang memuliakan Allah, pasti ada sumber yang luar biasa yang dapat menjadi kekuatan bagi orang-orang yang tenang. Yang ketiga, 1 Tesalonika 4 ayat 11 sampai dengan 12 mengatakan demikian. Dan anggaplah sebagai suatu kehormatan untuk hidup tenang, untuk mengurus persoalan-persoalan sendiri dan bekerja dengan tangan, seperti yang telah kamu pesankan kepadamu, sehingga kamu hidup sebagai orang-orang yang sopan di mata orang luar dan tidak bergantung pada mereka. Berarti dengan kata lain, karena dalam ketenangan hidup kita ini jadi lebih teratur. Kalau kita mau mendapatkan ketenangan dalam hidup kita ini, mulailah hidup teratur dalam hidup kita ini. Rutin berdoa, rutin baca Alkitab, ya, rutin melakukan hal-hal yang berkenan di mata Tuhan. Kalau itu semua kita lakukan dalam hidup kita ini, maka keputusan-keputusan yang keliru di dalam hidup kita ini tidak akan terjadi, karena hidup kita ini sudah teratur. Kalau hidup kita ini tidak teratur, maka keputusan-keputusan yang kita ambil dalam hidup kita ini tidak akan mendapatkan atau menghasilkan ketenangan untuk selanjutnya. Karena orang yang tidak teratur pasti tidak berpikiran jernih dalam hidup. Hiduplah dengan tenang menghadapi segala persoalan-persoalan, sehingga kita bisa memanage, kita bisa mengatur kehidupan kita, di mana waktunya kita mencari Tuhan, di mana waktunya kita berbisnis, di mana waktunya kita bersekutu dengan sesama rekan kita. Itulah yang memang harus kita kerjakan di dalam kehidupan kita ini, karena kita masih hidup di dalam dunia.
Yang keempat, ini penting Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. 1 Petrus 4 ayat 7. Kenapa saya katakan ini penting? Bukan yang lain tadi nggak penting. Itu semua penting harus kita miliki. Ini ada hal-hal yang memang bagus untuk kita. 1 Petrus 4 ayat 7 mengatakan, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Jadi dengan kata lain, karena ada ketenangan dalam hidup kita ini, banyak kesempatan bagi saudara dan saya untuk berdoa kepada Tuhan. Coba kita bayangkan ya, mungkin Bapak Ibu juga sudah mengalami. Dikala pikiran kita raut, ya, semrawut, mikir sono, mikir sini, kira-kira doa kita bisa kusuk nggak? Kalau kita nggak tenang dalam hidup. Tidak akan bisa tenang. Karena saya pun sudah mengalami. Ini kok ruwet amat pikiran ya. Mikirin sono, mikirin sini. Ya, sehingga akhirnya kita berdoa itu susah kepada Tuhan. Nggak kusuk. Nggak serius. Doanya mau cepat-cepat. Mau mikirkan hal-hal yang mungkin di pikiran kita ini sudah baik bagi kita ini. Orang yang tidak tenang tidak mungkin bisa berdoa kepada Tuhan. Dan tidak mungkin doanya itu serius kepada Tuhan. Karena pikirannya itu banyak hal-hal yang dipikirkan. Sehingga tidak ada ketenangan. Dan tidak mungkin berdoa kepada Tuhan dengan benar. Kalau hidup kita ini tenang, maka kita dapat berdoa kepada Tuhan. Permasalahannya kita tidak dapat berdoa karena hidup kita ini tidak tenang. Coba bayangin, kita punya duit pas-pasan, besok anak sekolah, mau bayaran. Ya, banyak hal-hal lain yang kita pikirkan. Kira-kira kita bisa berdoa dengan tenang kepada Tuhan? Pasti kita akan berusaha mencari jalan keluar melalui usaha kita ini. Bukannya nggak baik, itu baik. Tetapi kita tidak bisa berdoa kepada Tuhan dengan serius, dengan sungguh-sungguh, karena kita tidak tenang. Pikiran kita ini kacau. Banyak persoalan-persoalan yang kita pikirkan. Sehingga kita tidak serius berdoa kepada Tuhan. Kalau ketenangan itu ada dalam diri saudara dan saya, maka kita bisa berdoa kepada Tuhan dengan serius. Yang terakhir, Amsal 14 ayat 30. Sebenarnya Alkitab ini luar biasa. Ya, banyak hal-hal yang harus kita pegang dan menjadi patokan, guidance kehidupan kita ini kalau kita mau membaca Alkitab. Ya. Di sini dikatakan, ini mungkin udah ayat yang umum ya. Amsal 14 ayat 30. Hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Orang banyak yang kena penyakit karena memiliki iri hati, memiliki sakit hati. Sakit hati kepada mertua, sakit hati kepada saudara, ya, sakit hati kepada teman, sehingga tidak mau bertegur sapa. Itu dapat membusukkan tulang.
Membusukkan tulang itu berarti kena kanker tulang. Banyak penyakit dalam hidup kita ini. Makanya persentase terbesar dalam kehidupan manusia ini karena hatinya tidak bagus. Hatinya busuk. Hatinya penuh dengan iri hati. Hatinya penuh dengan kekejaman. Hatinya penuh dengan dengki. Sehingga badannya makin lama makin loyo. Karena mikirkan hal-hal yang tidak bermanfaat untuk tubuh. Karena dalam ketenangan itu ada kesegaran. Hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Alkitab berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Hal ini berarti ketenangan kita dapat dalam hidup kita ini hanya kepada Tuhan saja. Tidak ada ketenangan di luar Tuhan. Kalau kita dekat kepada Tuhan, pasti ketenangan itu akan kita miliki dalam kehidupan kita ini. Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pikiran kita kalau tenang, kita bisa memikirkan hal-hal yang mungkin menurut kita tadinya nggak ada jalan keluar. Tahu-tahu ada jalan keluar. Karena pikiran kita ini tenang. Saya ini pemain catur. Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Di kota Tangerang, saya ketua Percasi kota Tangerang yang kedua. Seluruh kota Tangerang. Di luar kabupaten ya, itu lain lagi. Main catur itu. Kalau pikiran kita kusut nih, mikirin banyak persoalan, mungkin Pak Yopi juga tahu tuh, ya. Kalau mikirin bisnis, catur nih. Padahal kan kalah menang sih nggak ada urusan lah, ya. Pikiran kemana-mana, kita nggak bisa konsentrasi, tidak bisa mendapatkan pikiran-pikiran yang brilian, yang bisa membuat orang itu kewalahan menghadapi kita. Atau dengan kata lain tujuan main catur itu skakmat. Kalau perlu kita mengorbankan semuanya perwira-perwira kita dengan tujuan yang penting rajamu meneot. Ya kan? Kalau pikiran kita kusut, nggak tenang. Saya ngalamin, nggak bisa main catur itu. Sama anak-anak yang pemula juga kalah karena kita nggak konsen di situ. Bisnis juga, kalau kita nggak konsen, pikiran kita lagi kusut, tidak akan menimbulkan hal-hal yang cemerlang. Ide-ide yang luar biasa dalam hidup kita ini. Ya, kayak Jaya sudah mulai bisnis. Ya, kalau Pak Yopi sudah pebisnis. Milikilah ketenangan. Agar kita ini bisa memunculkan pikiran-pikiran yang jernih. Yang bisa menjadi goal apa yang kita tuju itu. Tanpa ketenangan, hidup kita ini akan sakit, akan loyo, akan cepat meneot. Bukan berarti orang yang segar juga nggak cepat meneot. Kadang-kadang orang yang segar yang banyak duit juga bisa serangan jantung karena terlalu banyak makan enak mungkin. Ya kan? Oh, teman saya tuh kena bypass jantung. Nah, orangnya kurus, kayak si Jaya begitu. Kayak Pak Jaya ya. You terlalu kebanyakan makan enak, saya bilang. Duit punya, akhirnya kena serangan jantung. Saya bilang hati-hati. Ya, soal makanan itu juga bisa berbahaya. Waktu kita makan kan nggak peduli kan. Pikiran jernih kita ini kadang-kadang udah nggak tenang lagi. Apa yang ada di meja kita, udahlah kita lahap aja. Urusan belakangan. Nah ini yang urusan belakangan ini yang bahaya. Ya.
Udah terjadi baru mikir. Mendingan mikir dulu. Apa yang akan terjadi kalau kita makan begini banyak nih gitu. Ya. Makanya diajarkan ketenangan oleh Tuhan untuk saudara dan saya agar kita ini bisa berpikiran jernih. Nah, sebagai orang percaya kita harus memiliki sikap hidup yang tenang. Dan agar supaya dapat tenang kita harus yakin bahwa Tuhan selalu menyertai dan membela kehidupan saudara dan saya. Amin. Hanya orang-orang yang tenanglah yang dapat menikmati kelimpahan kuasa-Nya dan melihat kemenangan yang Tuhan berikan kepadanya. Ayat penutup. Ya, di sini Tuhan mengajak saudara dan saya, Matius 11 ayat 28 sampai dengan 29. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Ini ajakan Tuhan Yesus kepada saudara dan saya. Kuk yang kupasang itu adalah kuk yang ringan. Tahu kuk itu, tahu kuk yang ini di pundak? Itu kalau sapi dia mau inin tanah, ya, pasangin kuk tuh. Supaya nggak ke sono nggak ke sini, bisa diatur sama yang megang. Nah, kalau kita mau mengenakan kuk yang dipasang oleh Tuhan Yesus dalam hidup kita ini, dan kalau kita mau diatur oleh Tuhan Yesus Kristus ini, kita akan memiliki ketenangan. Kuk itu adalah pengendali kehidupan saudara dan saya. Tuhan Yesus mau memasang kuk di dalam kehidupan saudara dan saya agar saudara dan saya bisa memiliki ketenangan dalam kehidupan kita ini. Amin. Tuhan memberkati kita semua.